Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hubertus Miko, NIM 21104-17419, program studi manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat dengan judul Bagaimana layanan ritual meningkatkan penginjilan merek melalui kualitas interaksi, E2C dan memori. Peran moderat dari fobia sosial. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Penelitian ini mengambil dua teori. Yang pertama teori IRC, yang kedua teori rantai ritual interaksi. Teori IRC Collins 2004 mengusulkan bahwa ketika dua atau lebih individu berkumpul di sekitar fokus perhatian yang sama dan memiliki kesadaran bersama, maka terciptalah ritual interaksi. Ini berarti keterlibatan dan komitmen yang intens terhadap interaksi dihasilkan. Yang kedua, teori rantai ritual interaksi juga mengemukakan bahwa keterlibatan dua atau lebih partisipan akan menghasilkan ingatan yang lebih akurat, motivasi yang lebih besar, dan perasaan solidaritas kelompok selama proses tersebut. DiMaggio et al. 2018. Teori IRC telah terbukti dapat berkontribusi pada penelitian yang berkaitan dengan interaksi sosial, misalnya interaksi antara penghuni dan wisatawan, Zhou et al. 2023, dan interaksi online antara hotel dan konsumen, Wong et al. 2023. Dengan demikian, teori tersebut dianggap tepat untuk penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis interaksi antara karyawan dan pelanggan dengan latar belakang ritual pelayanan. Baik, selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah kehadiran ritual pelayanan akan mempunyai dampak yang lebih kuat terhadap penginjilan merek pelanggan dibandingkan tidak adanya ritual pelayanan? Yang kedua, apakah kualitas interaksi karyawan pelanggan akan memediasi hubungan antara ritual layanan dan penginjilan merek? Yang ketiga, apakah memori akan memediasi hubungan antara ritual pelayanan dan penginjilan merek? Yang keempat, apakah fobia sosial akan melemahkan pengaruh ritual pelayanan terhadap kualitas interaksi E2C? Yang kelima, apakah fobia sosial akan melemahkan efek ritual pelayanan terhadap ingatan? Selanjutnya di sini ada hubungan antara variabel. Di sini hubungan antara variabelnya ada 4. Yang pertama, hubungan antara ritual pelayanan dan penginjilan merek, yang dimana ketika karyawan melakukan ritual pelayanan, mereka mengungkapkan rasa hormat dan sambutannya kepada pelanggan dengan menghadirkan keadaan emosi yang positif. Yang kedua di sini efek mediasi kualitas interaksi E2C. Kualitas interaksi Grönroos 1984 mengacu pada pendapat pelanggan tentang cara pemberian layanan. Lemke et al. 2011 menurut Choi dan Kim 2013, kualitas interaksi E2C dinilai oleh pelanggan selama interaksi mereka dengan petugas layanan selama pemberian layanan. Yang ketiga di sini efek mediasi dari memori. Memori mengacu pada kapasitas untuk secara sadar mengingat tindakan, pengalaman, dan peristiwa sebelumnya. Carter et al. 1993. Yang keempat, efek moderat dari fobia sosial. Menurut Delacroix dan Guillard 2016, fobia sosial sebagai faktor yang dapat mengurangi atau membalikkan hasil selama pertemuan layanan perlu menarik lebih banyak perhatian akademis, dan meskipun penelitian sebelumnya telah mengungkapkan bahwa layanan khusus dan interaksi antara karyawan dan pelanggan selalu memberikan pengaruh positif. Baik, selanjutnya hipotesis dan model penelitian. Hipotesis pertama, kehadiran ritual pelayanan akan mempunyai dampak yang lebih kuat terhadap penginjilan merek pelanggan dibandingkan tidak adanya ritual pelayanan. Hipotesis kedua, kualitas interaksi karyawan pelanggan akan memediasi hubungan antara ritual pelayanan dan penginjilan merek. Hipotesis ketiga, memori akan memediasi hubungan antara ritual pelayanan dan penginjilan merek. Hipotesis keempat, fobia sosial akan melemahkan pengaruh ritual pelayanan terhadap kualitas interaksi E2C.
Hipotesis kelima, fobia sosial akan melemahkan efek ritual pelayanan terhadap ingatan. Selanjutnya di sini metode penelitian dan analisis data. Metode penelitian yang di penelitian ini adalah manipulasi ritual pelayanan dan pengukuran memori melalui 3 eksperimen berbasis skenario. Analisis data di sini ada 2. Yang pertama analisis ANOVA dan analisis mediasi. Analisis ANOVA terhadap pengenalan merek dilakukan untuk menguji pengaruh utama. Hasilnya menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pengenalan merek yang berkaitan dengan restoran mie panas dan asam W di antara kedua kelompok. F1,214 sama dengan 145.500. P besar dari 0,001. Mereka yang berpartisipasi dalam skenario kebaktian ritual saat ini menunjukkan pengenalan merek yang lebih kuat. M presence 5.297 dibandingkan peserta dalam skenario kebaktian tanpa kehadiran ritual. Absence 3.335. Hal ini konsisten dengan studi 1. Di sini ada data dari analisis ANOVA. Di sini ada data tidak adanya ritual pelayanan dan adanya ritual pelayanan. Data tidak adanya ritual pelayanan menunjukkan 2,5 dengan data 2620 dan data 3.0 dan jumlah 3143 dan data adanya ritual pelayanan yaitu 5.5 dengan jumlah 5.673 dan yang kedua mengalami penurunan yaitu 4.5 dan jumlah 4.686. Yang kedua di sini analisis mediasi. Peran mediasi memori dan kualitas interaksi E2C dianalisis dengan model 4 dari makroproses dengan metode bootstrapping IS 2013 dengan sampel 5000 dan kepercayaan yang dikoreksi bias. Efek mediasi interaksi E2C dan memori. Jalur koefisien LLCI ULCI. Ritual pelayanan interaksi E2C penginjilan merek 0,154 ritual pelayanan dengan data 0,113 0,367 penginjilan merek memori 0,438 ritual pelayanan penginjilan merek dengan data 0,352 0,532. Koefisien LLCI-nya 0,070 dan jumlah dari ULCI-nya negatif 0,056 0,195. Kesimpulan dari penelitian ini terutama berfokus pada pengaruh ritual layanan restoran terhadap penginjilan merek pelanggan. 3 percobaan berbasis skenario digunakan untuk menguji 5 hipotesis. Ketiga percobaan tersebut membuktikan bahwa kehadiran ritual pelayanan memang mempengaruhi penginjilan merek pelanggan. Penelitian ini juga menyelidiki mekanisme di balik dampak ritual layanan terhadap penginjilan merek pelanggan. Hasil studi 2 membuktikan bahwa hubungan antara ritual pelayanan dan penginjilan merek dimediasi oleh memori dan kualitas interaksi E2C. Dengan demikian, memori dan kualitas interaksi E2C diidentifikasi sebagai faktor penting dalam menjelaskan pengaruh ritual layanan terhadap penginjilan merek. Studi 3 dilakukan untuk menganalisis peran moderat dari fobia sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika menghadapi layanan ritual, peserta dengan tingkat fobia sosial yang tinggi menghasilkan tingkat penginjilan merek yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat fobia sosial yang rendah. Secara umum, hubungan antara ritual pelayanan dan penginjilan merek
dimodernisasi oleh fobia sosial. Selanjutnya, kontribusi penelitian. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan baik dalam literatur akademis maupun dalam praktik manajemen restoran, dengan menawarkan wawasan baru tentang bagaimana ritual layanan dapat digunakan untuk meningkatkan penginjilan merek melalui interaksi yang berkualitas dan memori positif. Ada keterbatasan penelitian. Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, dan hal ini akan memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian ini terutama mengeksplorasi dampak positif dari ritual, namun perilaku ritualistik tidak selalu menimbulkan konsekuensi positif. Wang et al. 2021. Kedua, penelitian ini terutama berkonsentrasi pada ritual pelayanan dalam konteks restoran. Penelitian di masa depan dapat memperluas jenis ritual pelayanan dalam skenario yang berbeda, seperti kedai teh. Batasan ketiga menyangkut moderator. Fobia sosial sebagai sisi gelap dari kepribadian pelanggan, memiliki hubungan positif dengan sifat kepribadian neurotisme seseorang, dan hubungan negatif dengan sifat kepribadian ekstraversif seseorang. Kaplan et al. 2015. Sekian penyampaian presentasi proposal saya. Terima kasih.